Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Rasanya udah lama banget nih saya nggak upload video. Mungkin udah hampir sekitar 2 minggu ya teman-teman. Nah di video kali ini saya mau buat tantangan menabung yang baru nih. Nama tantangan menabungnya yaitu menabung suka-suka. Nah sebenarnya tantangan menabung suka-suka ini saya udah kepengen atau sudah kepikiran ya teman-teman untuk buat dari awal bulan Januari kemarin nih teman-teman. Tapi karena terbentur waktu dan saya baru sempat untuk buat di bulan ini, jadi ya baru saya buat ya teman-teman. Nah ide awal dari saya membuat menabung suka-suka ini, jadi dari awal tahun bulan Januari kemarin ya teman-teman, saya tuh dapat arisan. Nah sebenarnya arisan ini bisa dikatakan menabung juga ya. Jadi untuk saat ini saya tuh ikut 2 arisan ya teman-teman. Nah kalau teman-teman ikutin budgeting saya setiap bulannya, teman-teman pasti tahu ya, saya menganggarkan untuk arisan Kanwil sebesar 150.000 per bulan. Nah yang kedua saya ada arisan untuk cabang ya teman-teman dari kantor suami saya. Nah tapi itu nggak pakai uang saya ya teman-teman, nggak pakai uang pribadi saya atau uang budgeting tiap bulanan saya. Jadi itu pakai uang dari suami saya. Tapi kalau sudah dapat arisannya nih teman-teman, uangnya itu untuk saya. Nah itu saya dapat dalam setahun itu arisannya itu 1 juta rupiah. Begitu juga untuk arisan Kanwil, jadi dalam 1 tahunnya itu saya mendapatkan 1 juta rupiah. Nah meskipun setiap bulannya saya anggarkan atau saya setor 150.000 rupiah, nah 50.000 rupiah ini untuk biaya lain-lain ya teman-teman, untuk organisasi. Jadi dalam 1 tahun itu saya dapat 1 juta rupiah. Jadi konsep arisan itu kan memang menabung ya teman-teman, kita rutin menabung setiap bulannya. Nah tapi kan kita nggak tahu nih teman-teman, dalam 1 tahun ini atau sekali putaran ini kita tuh dapat di bulan berapa. Nah meskipun begitu, ketika kita dapat uang arisan itu ya jangan langsung kita habiskan ya teman-teman, ada baiknya memang langsung tetap kita tabungkan. Nah makanya untuk tabungan arisan ini saya masukkan ke dalam kategori menabung suka-suka. Karena menabung suka-suka ini maksudnya nggak setiap bulan nih teman-teman saya setorkan. Jadi kalau semisal ada rejeki atau misalkan ada tabungan lainnya, nah ini bisa saya masukkan ke dalam menabung suka-suka. Nah sumber pemasukan dari menabung suka-suka saya ini ya teman-teman, misalkan nih kebetulan kan kami sering keluar kota, Pak suami ini ada urusan dinas nih di luar kota selama beberapa hari. Nah biasanya Pak suami kasih ke saya tuh uang jajan ya teman-teman, karena biasanya saya kan ngumpul sama teman-teman nih, jadi butuh uang jajan nih teman-teman. Nah kadang-kadang uang jajan itu masih sisa banyak nih teman-teman. Nah daripada uangnya itu diem aja di dompet nih teman-teman, nah bisa nih saya masukkan ke dalam tabungan suka-suka ini. Jadi semua bahannya saya bikin sendiri ya teman-teman, nggak beli. Nah untuk kertasnya ini saya ambil motifnya ini dari Pinterest, ide-idenya dari Pinterest ya teman-teman. Nah untuk kotak penyimpanannya ini saya pakai dari kotak diabetasol ya teman-teman. Pokoknya wadah apa aja ya teman-teman yang sekiranya tuh cukup untuk masuk amplopnya. Selanjutnya saya mau buat untuk amplopnya. Nah untuk ukuran lebarnya ini sama ya teman-teman seperti sebelumnya, 16,4 cm. Lalu di sisi kirinya ini saya mau potong nih teman-teman. Di sini lebarnya sekitar 6,5 cm ya teman-teman. Lalu dipotong dan dilipat seperti ini. Lalu untuk bagian atasnya akan saya potong ya teman-teman. Nah sekitar panjang 4 cm saya potong. Untuk bagian dalamnya ini saya menggunakan lem kertas. Lalu ini bisa direkatkan ya teman-teman sisi kiri kanannya. Nah ini udah jadi ya teman-teman, amplop sederhana ala saya untuk menyimpan uang. Nah mungkin teman-teman juga bisa coba nih di rumah dengan menggunakan kertas print seperti saya ini. Selanjutnya saya akan melabeli amplopnya teman-teman dengan nama bulan. Jadi semisal saya ada pemasukan tabungan masuk di bulan Januari, ya akan saya masukkan ke dalam amplop bulan Januari. Oke, selanjutnya untuk bulan-bulan berikutnya saya off record aja ya teman-teman, karena durasinya terlalu panjang. Nah ini untuk amplop-amplop yang sudah saya buat ya teman-teman dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Untuk amplop di bulan Januari dan Februari saya ganti ya teman-teman dengan motif yang lain, karena yang sebelumnya itu kurang rapi hasilnya. Nah ini saya coba ya teman-teman, uangnya dimasukkan ke dalam amplopnya. Nah kalau menurut saya cukup ya teman-teman. Selanjutnya saya mau buat wadah untuk memasukkan amplopnya. Saya menggunakan kardus yang ada aja nih teman-teman. Kebetulan ada kardus bekas gula diabetasol. Karena ini kardus yang paling cukup untuk memasukkan amplop, ukuran amplop yang saya buat.
Nah, untuk bagian depannya ini nggak saya gunting ya teman-teman, karena khawatir sobek, jadi saya lipat aja ke dalam. Lalu bagian dalamnya ini saya rekatkan dengan double tip ya teman-teman. Selanjutnya untuk cover dari kardusnya ini saya print ya teman-teman, motifnya juga sama dari Pinterest. Selanjutnya ini saya ukur untuk panjang kardusnya teman-teman, lalu saya lebihkan sekitar 1,5 cm sampai dengan 2 cm. Nah, untuk kertasnya ini kenapa saya lebihkan? Karena untuk bagian sisi kiri kanannya ini harus ditekuk ya teman-teman untuk direkatkan. Sebenarnya cover untuk kardusnya ini awalnya saya mau pakai kertas kado nih teman-teman, tapi berhubung kertas kado yang saya punya ini motifnya nggak ada yang floral motif seperti ini, jadi kayaknya kurang matching aja, jadi akhirnya saya putuskan untuk pakai kertas print dari motif Pinterest ini. Untuk sisi belakangnya juga sama ya teman-teman, saya lebihkan sekitar 1,5 sampai dengan 2 cm. Oh ya teman-teman, gimana nih di tahun 2022 ini? Udah punya tantangan menabung apa aja nih? Ya apapun itu ya teman-teman, yang penting mumpung nih di awal tahun 2022 ini, mumpung awal tahun, semangat untuk tetap menabung ya teman-teman. Yang penting kunci untuk menabung itu tetap konsisten dan bersabar. Oh ya teman-teman, saya mau cerita sedikit nih. Jadi beberapa waktu lalu itu kan saya ketemu sama teman-teman nih. Nah, jadi ada beberapa teman-teman saya ini yang cerita ke saya kalau mereka tuh cukup sering nih untuk menonton video YouTube saya mengenai menabung dan juga budgeting. Dan ternyata mereka tuh jadi mengikuti polanya ya teman-teman untuk budgeting dan juga untuk berusaha untuk menabung. Dan ternyata nggak disangka juga teman ada yang bilang kalau mereka tuh jadi ketagihan nih untuk menabung. Apalagi nih setelah melihat sisa dari budgeting ini ada hasilnya ya teman-teman, maksudnya tuh ada sisanya ya, meskipun katanya sih cuma 300.000, tapi kan itu lumayan ya teman-teman, meskipun ya belum konsisten tapi ada rasa seperti ketagihan ya teman-teman dalam menabung. Itu pun juga sama ya teman-teman seperti yang saya rasakan. Kalau untuk menabung itu setelah kita bangun habitnya itu nggak tahu kenapa rasanya itu jadi ada ketagihan ingin menabung dan menabung lagi. Jadi ceritanya macam-macam nih teman-teman prosesnya mereka dalam budgeting dan juga menabung. Ya meskipun budgetingnya udah berhasil, masih ada sisa gitu ya teman-teman dari hasil budgeting ini. Tapi kadang-kadang ya susah juga menabung, nggak apa-apa ya teman-teman, itu semua proses. Makanya banyak ya teman-teman cara untuk membuat menabung itu menjadi menyenangkan. Ya kalau menurut saya sih salah satu caranya ya dibuat seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih semangat nih untuk menabung lagi. Nah teman-teman, saya udah selesai nih untuk membuat amplop dan juga kotak menabung suka-sukanya. Sekarang waktunya saya memasukkan uang ke dalam amplop ya teman-teman. Nah yang pertama di bulan Januari ini saya ada pemasukan untuk arisan ya teman-teman. Untuk arisan saya dapat 1 juta rupiah. Nah di bulan Februari saya ada uang sisa jajan sekitar 1,4 juta ya teman-teman. Nah ini saya masukkan amplop sesuai dengan bulan-bulannya. Untuk bulan Januari arisannya ini saya dapat di week kelima ya teman-teman. Nah di sini saya juga catat di trackernya ya teman-teman. Di trackernya ini saya masukkan per bulan, lalu per bulan ini ada per week ya teman-teman. Masuknya ini ke week berapa. Nah di week 5 ini saya dapat 1 juta rupiah. Nanti sebelahnya saya kasih keterangan yaitu arisan cabang. Selanjutnya untuk bulan Februari ya teman-teman, uang dari sisa jajan ini masuknya ke week 5. Totalnya yaitu 1,4 juta rupiah. Untuk sumber uang jajan sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman di awal video. Jadi kalau semisal kami pergi keluar kota, biasanya Pak suami kasih uang ekstra ya teman-teman untuk uang jajan saya. Karena biasanya akan saya pakai untuk pergi sama teman-teman nih teman-teman, untuk makan atau yang lain-lainnya. Dan ini uang di luar dari budgeting tiap bulannya ya teman-teman yang suami biasa berikan kepada saya. Untuk uang jajan bulan Maret ini sebenarnya ada ya teman-teman, cuma karena tadi itu saya gabungkan ke dalam satu amplop, jadi itu saya lupa ya teman-teman untuk bulan Maret berapa, bulan Februari berapa. Jadi ya saya gabungkan aja ke dalam satu amplop di bulan Februari. Nah kalau teman-teman perhatikan di meja saya itu juga ada buku rekening tabunganku ya. Isi saldo dari buku rekening tabunganku itu yaitu tantangan menabung saya di tahun 2021. Nah kalau teman-teman masih ingat atau sudah pernah melihat nih sebelumnya
sebelumnya video saya hasil dari tantangan menabung saya selama kurang lebih 6 bulan ya teman-teman di tahun 2021 itu berapa. Nah ini saya masukkan ya teman-teman ke dalam satu rekening. Dan selanjutnya untuk hasil dari semua tantangan menabung saya ini akan saya masukkan ke dalam rekening ini ya teman-teman. Jadi saya akan update nih ke teman-teman hasil-hasil dari tantangan menabung saya sebelumnya. Tapi sayangnya nih teman-teman, saya kelupaan off record untuk menunjukkan hasil dari tabungan saya sebelumnya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, akan saya tunjukkan nanti di video selanjutnya untuk tantangan menabung di bulan Maret ya teman-teman, sisa dari budgeting. Oke, selesai sudah untuk video tantangan menabung saya kali ini. Semoga video saya ini dapat memberikan inspirasi teman-teman dalam menabung. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Please klik like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa di klik subscribe untuk mendukung channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.